mulai. Selamat pagi, selamat pagi Bu Yati. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Baik, sehat ya. Nasi goreng. Sudah sarapan ya? Sudah, nasi goreng. Ya, sudah sarapan berarti siap belajar ya? Siap belajar ya. Karena kita sarapan itu tujuannya supaya apa ya? Sehat. Supaya sehat badan kita kuat. Sehingga ketika kita belajar maka kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Siap belajar ya? Siap. Hari ini kita akan belajar tentang energi. Tentang energi ya, energi apa yang coba dijelaskan ini dia punya gambarnya ya. Itu ada gambar yang itu ya. Gambar apa ya itu ya? Coba kamu amati gambar itu ada gambar apa saja coba. Apa ya? Ini itu ya. Pertama ada gambar apa ini? Matahari. Ada matahari. Terus ada orang-orang yang sedang melakukan kegiatan apa itu? Jemur baju. Ada orang sedang menjemur baju. Terus ada orang sedang apa itu? Sedang tidur. Ada adik bayi itu di situ sedang tidur di ranjang bayi ya. Terus ada apa lagi tuh? Ada apa lagi ya? Ada apa lagi tuh? Orang sedang apa itu? Orang sedang ini sedang apa ini? Gambar ini merupakan ya gambar tentang kegunaan energi. Energi apa itu? Energi yang di atas ini. Energi matahari ya. Kita sekarang belajar tentang energi ya. Terutama energi matahari ya. Ini yang kita pelajari ya. Kenapa? Karena energi matahari itu adalah sumber apa? Cahaya, sumber energi bagi seluruh energi yang terbesar yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Iya, untuk seluruh makhluk hidup itu adalah matahari ya. Kalau kamu perhatikan dari gambar itu, matahari dibutuhkan oleh di situ ada tumbuh-tumbuhan ini. Tumbuhan ini membutuhkan energi untuk apa? Ini ada gambar. Iya. Tumbuhan itu ada apa? Itu ada O2. O2 itu apa itu? O2 itu oksigen. Iya, ini maksudnya bahwa matahari itu dibutuhkan oleh tumbuhan ya. Untuk apa? Untuk fotosintesis. Fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Merupakan tumbuhan. Fotosintesis itu adalah proses pertumbuhan. Fotosintesis itu adalah proses memasak yang dilakukan oleh tumbuhan supaya bisa menghasilkan energi untuk tumbuhan yang sehingga menghasilkan O2 oksigen itu dibutuhkan oleh manusia. Ya, sedangkan untuk fotosintesis ini membutuhkan energi yang namanya energi matahari ya. Untuk proses fotosintesis ini sendiri dilakukan prosesnya gimana ya? Tumbuhan di bagian yang
di tumbuhan itu di bagian yang namanya daun ya. Ini yang warna hijau kan daun ya. Karena warna hijau di daun ini ya mengandung apa? Klorofil ya. Jadi tumbuhan fotosintesis mengumpulkan energi matahari. Kemudian ini ada CO2 yang dikeluarkan oleh manusia, ini juga dibutuhkan untuk fotosintesis ya. Prosesnya membutuhkan CO2, kemudian dilakukan di daun dengan zat klorofil, kemudian pakai panasnya menggunakan energi matahari, kemudian diolah ya. Namanya proses fotosintesis. Yang dihasilkan adalah oksigen atau O2. Oksigen ini dibutuhkan oleh fotosintesis, dibutuhkan oleh seluruh manusia untuk bernafas kan ya, butuh oksigen ya. Kemudian manusia juga butuh energi matahari juga ya. Untuk apa ya? Ini orangnya sedang olahraga ya. Olahraga di bawah sinar matahari. Manusia juga butuh energi matahari, cahaya matahari untuk apa? Cahaya matahari ya, itu mengandung apa? Fotosintesis atau tumbuhan mengandung vitamin D ya. Vitamin D. Makanya kalau kita pagi-pagi itu ya, pagi-pagi kita senang itu kita cari tempat yang ada sinar matahari, jangan di tempat yang teduh, yang dingin ya. Jadi kita cari yang ada sinar matahari supaya badan kita terkena energi matahari, terkena cahaya matahari. Karena cahaya matahari pada pagi hari itu menyehatkan badan yang mengandung vitamin D ya. Nah, ini di gambar ini pada saat manusia kan bernapas menghirup apa? Udara yang kita hirup namanya apa? Oksigen. Jadi ketika bernapas yang dihirup adalah oksigen masuk ke dalam tubuh kita melalui apa ini? Kalau kita bernapas menggunakan apa ini? Ini kita ini loh, kita kalau bernapas gitu. Nah, udaranya kita hirup melalui itu ya. Melalui kita hirup udaranya yang dimasukkan adalah oksigen. Nanti di hidungnya ada penyaringnya juga ya, disaring ya. Jadi udara supaya yang masuk ke dalam tubuh ini udara yang bersih ya, sehingga kotorannya tidak bisa masuk karena ada saringannya di dalam hidung ini ya. Jadi ketika kita bernapas yang kita hirup adalah oksigen. Kemudian kita mengeluarkan udara itu namanya apa? Udara yang kotor kan dikeluarkan, namanya apa ini? Itu ada CO2. Apa itu ya CO2 ini? Kalau O2 ini oksigen, itu yang kita hirup ketika bernapas. Yang dikeluarkan itu namanya CO2. Apa itu CO2? Oksigen. Yang CO2 itu karbon dioksida. Karbon dioksida ya. Jadi ketika kita bernapas kita mengeluarkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ini kembali dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses apa tadi namanya? Fotosintesis. Fotosintesis memerlukan karbon dioksida ya. Jadi ini saling tergantungan ya, ini ya, saling membutuhkan ya. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida ya. Untuk proses fotosintesis memerlukan energi matahari juga. Tumbuhan mengeluarkan udara kita hidup ya. Jadi saling membutuhkan ya. Terus di situ ada gambar ibu-ibu itu ya sedang menjemur baju. Itu menjemur baju. Kenapa kok menjemur bajunya di bawah sinar matahari ya, Matthew ya? Kenapa? Kenapa kok kalau menjemur baju di bawah sinar matahari? Kok enggak di dalam kamar saja atau di teras saja? Kenapa?
kenapa kok dibuang? Kenapa kok harus jemur bajunya itu harus kena sinar matahari? Kenapa? Ayo. Kenapa? Apa panas? Iya, supaya kenapa? Panas matahari ya. Kalau kita menjemur di bawah sinar matahari, kena panasnya matahari, maka baju yang tadinya basah akan cepat habis. Cepat apa ya? Cepat kering ya. Kalau kita menjemur baju di bawah sinar matahari, maka bajunya akan cepat kering ya. Beda lagi kalau kita menjemurnya di yang tidak terkena matahari, misalnya di teras ya, di kamar mandi digantung saja di situ ya, maka bisa kering tapi butuh waktu lama ya. Beda dengan di bawah sinar matahari, maka akan cepat kering ya. Itu ya. Apalagi kegunaan matahari ya, selain dalam gambar itu energi matahari dibutuhkan oleh manusia untuk apa ya? Selain pembuat untuk fotosintesis, selain manusia untuk menjemur baju, untuk dibutuhkan vitamin D-nya pada pagi hari. Terus apa lagi ya? Selain itu, manfaat energi matahari itu penggunaan energi matahari untuk apa saja selain itu? Selain menjemur baju, menjemur apa lagi? Kompor gas. Matahari waktu kompor gas beda dong. Matahari dibutuhkan oleh biasanya karena nelayan itu di tepi pantai itu dibutuhkan untuk apa ya? Menanam jagung, untuk menjemur baju. Para nelayan itu pekerjaannya mencari apa? Ikan. Nah, ikannya kalau supaya awet itu dia akan dijemur kan ya, dikasih garam, diasinkan, dijemur di bawah matahari ya, dibuat ikan asin supaya lebih awet. Nah, itu proses menjemurnya juga pakai energi panas matahari. Terus selain itu apa medium? Petani garam itu juga butuh energi matahari juga. Petani garam membutuhkan energi matahari untuk apa? Petani garam itu ya, mereka itu menampung air laut ya, ditempat dibuat penampungan air laut. Nanti butuh energi mataharinya untuk menguapkan air laut ya. Nanti lama-lama akan air lautnya habis, akan membentuk kristal-kristal garam ya. Jadi petani garam juga membutuhkan energi matahari ya. Jadi kegunaan energi matahari ini sangat banyak ya untuk kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup. Energi matahari untuk ini listrik bisa enggak ya? Apa bisa enggak? Bisa ya, dengan energi surya ya. Bisa juga menggunakan energi surya ya untuk penerangan listrik. Ya, itu menggunakan energi matahari juga bisa dengan menggunakan panel surya. Sudah apa lagi? Selain itu sudah. Sudah ya. Itu kegunaan energi matahari ya. Nah, sekarang itu di situ ada bawahnya ya, di bawahnya gambar itu ada beberapa pertanyaan itu ya. Ada 3 pertanyaan. Nah, itu diminta apa itu, disuruh apa kan? Coba yang pertama
itu ya? Apa ya? Apa yang diceritakan gambar tersebut? Nah, itu kamu disuruh bercerita. Bercerita ya, kamu disuruh menceritakan apa yang diceritakan gambar itu. Ya, Aku sudah menjemur baju. Terus apa lagi? Katakan apa sahabat kamu menemukan apa saja ini mengapa tapi matahari pasti buatan itu bukan asal-asal. Berdasarkan gambar, dapatkan kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut. Apa saja manfaatnya ya? Ini nanti kamu tulis di bawahnya gitu ya. Ya, ceritakan di bawahnya pertanyaan itu. Yang nomor 3, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari ya? Tadi dia itu sudah ceritakan tadi ya. Bisa ya bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, sekarang silakan questionnya kamu tulis di bawahnya sini. Nanti kita bahas nanti ya nanti ya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan dulu ya. Kita akan melakukan percobaan. Percobaan apa? Kita akan membuktikan bahwa energi matahari itu tadi fungsinya adalah cepat mengeringkan, mengeringkan atau membuat baju lebih cepat kering. Tapi kita akan mencoba bukan pakai baju ya, kita pakai tisu sama kertas ya. Kita akan basahi ya pakai air, kemudian dijemur. Satunya di tempat yang teduh, satunya di tempat yang ada sinar matahari. Oke, siap ya? Ya, ini tak kasih. Nanti ini dua-duanya dibasahin semua. Nanti satunya dijemur di sini, satunya di luar ya. Oke, kita keluar ya. Ayo. Ya itu loh, udah kenal matahari itu. Ini ditaruh di situ mas. Mana? Sini. Ini ya, satunya ditaruh ini yang kena sinar matahari. Siapa ya? Ini kertasnya juga satunya di sini. Ini enggak kena matahari ya mas? Nanti kita lihat ya hasilnya bagaimana ya. Oke, baik Matthew. Bahas ya soal tadi yang kerjakan. Ya, ini yang pertama. Ini coba ini kamu baca sendiri dari situ ya. Nomor 1 coba. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Jawabanmu apa? Ibu sedang menjemur baju. Ibu sedang menjemur baju. Tadi kan di situ kegiatannya bukan hanya satu. Ada berapa kegiatan itu? Ada lebih dari satu ya. Ada orang sedang berolahraga. Ada orang sedang berolahraga. Berdasarkan kamu tua. Berdasarkan kapan apa kamu menemukan apa saja. Berdasarkan gambar tersebut, kamu menyebutkan apa? Dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Kalau tidak matahari Coba lihat. hari-hari. Nomor 2. Sinar matahari. Sinar matahari kebutuhan sehari-hari. Maksudnya apa ini ya? Salah. Berdasarkan gambar di atas, dapatkah kamu menyebutkan apa manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Sinar matahari kebutuhan sehari-hari. Maksudnya
keluarga ini? Bisa menjemur baju. Apalagi manfaatnya? Bisa olahraga. Manfaatnya Bisa berolahraga. mendapatkan vitamin D, menyehatkan badan ketika pagi hari berolahraga. Apalagi kita bisa bernafas menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Banyak manfaatnya ya. Dari gambar ini jawabanmu kurang kurang lengkap. Terus nomor 3, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari? Jawabanmu apa ini? Sinar matahari dapat proses fotosintesis. Iya. Sinar matahari bermanfaat untuk fotosintesis. Betul? Betul. Cuma ini jawabannya. Yang ini apa ini? Kan kegiatan lain selain yang ada di gambar ini. Ya tadi dia sudah cerita tadi apa ya? Selain untuk yang ada di gambar ini tadi sinar matahari untuk apa tadi manfaatnya? Tadi dia sudah bercerita loh, bermanfaat untuk apa tadi? Dibutuhkan oleh petani garam untuk apa? Untuk membuat garam. Dibutuhkan lagi oleh siapa? Oleh nelayan. Untuk apa nelayan membutuhkan matahari? Menjemur ikan. Itu manfaat lain. Yang lainnya apakah masih ada manfaat yang lainnya? Masih ada banyak. Ya, dibutuhkan ini. Apa tadi ya? Berarti sudah cerita tadi. Menggunakan pakan surya untuk menghasilkan energi listrik. Bisa energi listrik pakai sumber cahaya matahari, ya, itu juga bisa ya. Itu manfaat lain ya. Apakah masih ada yang lain? Masih ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Dia punya bacaan ya. Nomor kasih 1 biar 1 ya. Nah, bacaan itu kamu baca ya. Bisa Ali. Nah, kamu baca keras. Ayo baca. Bisa Ali dimiliki energi aku. Ali dimiliki energi aku. Dimiliki energi disuarakan yang luas diperdengarkan pusat matahari bersinar akan energi disebutkan cahaya matahari. Cahaya membuat positif itu untuk ganti tanaman-tanaman jadi di tanaman-tanaman itu menyimpan energi itu di atas samudera Hindia yang baru dengan secara mudah akan tumbuh tinggi dengan tahun-tahun yang lebat dan sedikit yang baru kamu bisa memasak dan makan. Aku supaya kamu memiliki energi itu akan membantumu tumbuh juga. Kamu pikir aku suka memberi makanan makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Kemudian banyak membuat energi bagi apapun bisa dalam bentuk pikiran di bawah ini. Nah, belum jalan dulu. Ya, sekarang penjelasannya dulu ya. Apa tadi judulnya? Bacanya? Bisa alih biji energi. Kita alih biji energi ya. Aku alih biji energi. Siapa namanya aku? Ali ya. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di pertengahanku. Saat matahari bersinar ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-biji itu tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanaman itu menyimpan energi itu di
daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantu tumbuh, kemudian bergerak dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh dan sehat. Jadi yang dimaksud dengan aku di sini apa ya? Aku alisi biji energi. Nah, biji yang dimaksud apa ini? Biji apa ya? Biji energi. Biji energi ini maksudnya apa? Aku biji energi di sebuah ladang, ditanam di sebuah ladang. Berarti itu adalah biji apa? Biji sebuah tanaman ya. Biji tanaman itu ditanam di ladang ya kan? Tanaman ditanam di ladang nanti kan akan tumbuh menjadi apa? Tumbuhan yang lebih tinggi. Nah, supaya tumbuh dia membutuhkan apa? Sinar matahari, ya kan? Matahari kan dibutuhkan oleh tumbuhan untuk apa tadi? Fotosintesis. Nah, fotosintesis itu proses memasak di dalam tumbuhan yang nantinya akan menghasilkan apa? Yang menghasilkan cadangan makanan untuk tumbuhan itu sendiri ya. Jadi selain menghasilkan oksigen untuk yang dibutuhkan manusia untuk bernafas, juga menghasilkan makanan untuk tumbuhan itu sendiri sehingga tumbuhannya bisa tumbuh menjadi lebih besar, lebih tinggi ya. Nah, itu cahaya matahari membantu biji-biji itu tumbuh menjadi tanaman yang lebih tinggi. Itu maksudnya ya. Nah, tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar. Batang, kemudian daun dan butiran biji yang baru ya. Jadi tanaman-tanaman tadi kan fotosintesis ya. Bentar. Letakkan hijau dulu. Benar ya, ambil hijau ya. Membutuhkan sinar matahari yang dibutuhkan untuk fotosintesis ada CO2 ya. Kemudian ada ini sinar matahari ya. Matahari. Terus ada tadi tahu namanya apa namanya? Tadi sudah itu klorofil. Ini nanti menghasilkan apa? O2 plus O2 ini apa namanya? Oksigen ya, oksigen. Nah, ini plus makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan ya. Plus ada makanan ya. Nah, ini makanan ini nanti disimpan oleh tumbuh-tumbuhan. Di mana menyimpannya? Ada yang disimpan di akar, ada yang disimpan tadi batang, ada yang disimpan di buah-buahnya, mana yang lain ya? Jadi cadangan makanan yang disimpan oleh tumbuhan ada di akar. Kalau yang tumbuhan ini kalau cerita panjangnya ini ya. Yang disimpan di akar ini apa? Makanan cadangan makanan tumbuhan yang disimpan di akar itu tanaman apa ya media? Tanaman yang di batang itu apa? Macam loh yang disimpan di batangnya, di buah-buahan di batangnya ya. Ada pepaya, ada mangga ya, dan lain-lain ya. Kalau di batang apa yang disimpan di batang?
ini ya, dilakukan oleh tumbuhan ya. Jadi proses tumbuhan masa ini ditempatkan di mana? Di daun ya. Di mana kan? Di daun. Di daun prosesnya ya. Di daun ini tumbuhannya masa membutuhkan bahannya itu ada CO2, karbon, oksida. Jadi ini dong. Karbon oksida atau dioksida ya. Kemudian membutuhkan sinar matahari sebagai, kalau manusia masalah pakai kompor ya. Tumbuhan ini energinya dari sinar matahari. Nanti menghasilkan buah dan makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Itu ya. Itu namanya energi ya. Nah, lanjut ini ya. Bukan satu lagi variasinya. Bahwa energi matahari pagi waktu lanjut dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan bibit yang baru ya. Jadi tumbuhan itu setelah kan mendapatkan makanan kan dari proses dalam memasak tadi, sehingga tumbuhan itu bisa menjadi lebih tinggi, lebih besar ya kan, sehingga tumbuh-tumbuhan itu dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Manusia butuh tumbuhan enggak? Iya butuh. Untuk apa? Iya makanan. Tumbuhan menghasilkan makanan yang dimakan oleh manusia ya. Apa misalnya? Ada sayur-sayuran ya, buah-buahan. Iya, terus apa lagi? Nasi yang kita makan itu mengandung karbohidrat ya. Itu kan dari tumbuhan ya. Dari ada nasi, ada ketela, ada singkong, itu mengandung karbohidrat ya. Itu dari tumbuhan ya. Makanan yang kita makan itu akan menghasilkan energi ya. Nah, energi yang kita peroleh dari makanan bisa kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari ya. Kalau kita tidak makan, bagaimana rasanya? Misalnya kita sehari tidak makan, ayo rasanya bagaimana ya? Lelah. Kalau tidak makan itu perut akan lapar sama ya. Lapar. Kalau diteruskan tidak makan itu badan rasanya gimana? Lelah, lemas karena kekurangan energi. Badannya lemas, jadi loyo. Kalau mau melakukan kegiatan jadi apa? Bersemangat atau tidak? Kalau lemas itu tidak benar. Kalau badannya lemas belum makan, ayo gimana? Apa yang terjadi? Kalau ketika kita beraktivitas berkegiatan belum makan, kalau kita tidak makan, apa yang terjadi? Kita tidak bisa melakukan badan dengan baik ya. Bisa juga pingsan ya kan, karena tidak kuat badannya. Ketika bekerja terus nggak makan, badannya lemas, bisa pingsan ya kan. Dalam pekerjaan juga tidak selesai karena tenaganya tidak kuat, tidak ada tenaganya. Itu akibatnya kalau kita kekurangan energi ya. Jadi selain kita manusia, nah hewan juga membutuhkan energi dari tanaman juga ya. Ya hewan kan ada yang makan tumbuhan itu ya. Apa hewan yang memakan tumbuhan apa tentunya? Hewan yang makan tumbuhan makan rumput apa? Binatang apa yang makan tumbuhan? Rumput, kapur. Binatang apa yang makan rumput ayo? Rumput. Binatang apa yang suka makan rumput? Binatang apa yang suka makan rumput? Sapi, apa lagi? Kambing, terus? Sapi, kambing, terus? Ada lagi? Sapi, kambing, makan rumput. Apa lagi? Iya, apa lagi ya yang makan rumput ya? Yang makan
Selain sapi sama kambing, apa lagi yang makan rumput itu? Ya, apa itu? Itu yang binatang yang badannya besar, telinganya lebar. Apa yang gajah? Gajah itu kan juga makan rumput kan? Iya. Nah, terus yang lehernya panjang itu apa? Lehernya panjang apa? Binatang yang lehernya panjang itu apa yuk? Hah? Binatang yang gajah yang tadi gajah sudah. Yang lehernya panjang binatang apa itu? Itu juga makan rumput kan? Makan daun-daunan ya? Apa binatang yang lehernya panjang apa itu? Yang lehernya panjang apa? Ini apa ya? Dulu gambarnya. Kambing. Ya, kita lehernya panjang. Ah, lehernya panjang. Ini ada biasanya ini. Siapa? Nah, betul. Namanya orang paling bisa makan daun-daunan kan? Iya. Jadi hewan dan tumbuhan, hewan dan manusia membutuhkan tumbuhan untuk apa? Makanan. Ya, untuk membutuhkan untuk menghasilkan energi. Jadi energi yang dibutuhkan oleh manusia itu berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari. Mengandung energi ya. Kalau kita tidak makan sehari rasanya lemas ya. Kalau tidak makan sampai berhari-hari bisa terjadi apa? Kalau kita tidak makan terus bisa mati ya kan? Karena kita membutuhkan energi dari makanan tersebut ya. Nah, itu kisah si biji energi. Maksudnya biji energi ini adalah tumbuhan. Tumbuhan ini dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk bisa tumbuh, untuk bisa melakukan kegiatan dan membutuhkan energinya. Nah, tumbuhan itu sendiri membutuhkan energinya dari matahari. Ya, makanya matahari ini merupakan sumber energi yang paling utama di bumi. Kalau di bumi ini tidak ada matahari, coba apa yang terjadi ya? Bisa gelap, pertama bisa gelap, apalagi kalau di bumi ini tidak ada matahari, apa yang terjadi? Gelap ya, apalagi gelap. Lagi ya. Tidak ada kehidupan mati, ya kan? Tidak ada kehidupan lagi kalau tidak ada matahari. Karena matahari dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, oleh tumbuhan untuk makan, sehingga menghasilkan dan oksigen. Makanan yang di dalam tumbuhan, dengan makanan dalam tumbuhan dibutuhkan selain untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri, juga untuk dibutuhkan oleh makhluk hidup pemakan tumbuhan, ya kan? Jadi sumber energi matahari ini sangat penting sekali ya di bumi ya, sangat besar. Jika tidak ada matahari di bumi, maka semuanya akan mati. Itu ya. Nah, itu pentingnya energi matahari. Nah, sekarang coba itu di bawahnya itu ada peta pikiran ya. Temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup di alam ini ya, dalam bentuk peta pikiran ya. Jadi di situ ada pertengahnya matahari ya. Apa saja manfaat matahari itu masukkan di dalam kotak-kotak itu ya. Bisa? Ya, manfaatnya apa saja? Nah, itu kamu jawabannya masukkan di dalam kotak-kotak peta itu. Menghasilkan, ya boleh di situ. Boleh di situ menghasilkan
Oke, terus bawahnya apa lagi ya? Jawab semua kotak-kotak itu. Sudah kan ya? Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita selesai ya, kita bahasnya ya. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Yang pertama punya menghasilkan oksigen, betul ya? Menghasilkan oksigen, terus menghasilkan menghasilkan fotosintesis, menghasilkan olahraga, menghasilkan menjemur baju, menghasilkan surya, menghasilkan makanan. Ya, ini terlalu salah di jawabannya. Betul ya. Ya, cuma kalimatnya yang kurang tepat ya, Metro ya. Menghasilkan energi oksigen ini betul. Dihasilkan oleh tumbuhan tadi ya. Terus ini kalau menghasilkan olahraga, mungkin menghasilkan olahraga. Kalimatnya kurang tepat ya, Metro ya. Maksudnya apa ya menghasilkan olahraga ini? Kemarin. Apa tadi maksudnya? Ketika olahraga itu yang dibutuhkan oleh orang itu apa? Vitamin D dalam sinar matahari ya, itu dibutuhkan. Menghasilkan vitamin D, bukan menghasilkan olahraga ya. Menghasilkan vitamin D. Terus apa lagi? Menghasilkan menjemur baju. Apa maksudnya ini? Menghasilkan menjemur baju ini. Maksudnya adalah apa? Dibutuhkan untuk apa? Mengeringkan baju ya. Jadi ini bukan menghasilkan ya, tapi mengeringkan baju. Terus apa lagi? Menghasilkan fotosintesis. Apa maksudnya ini nanti lah ya? Dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Dibutuhkan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Terus apa lagi nih? Menghasilkan makanan. Menghasilkan makanan ini pada proses fotosintesis tumbuhan tadi ya. Ini kan kurang pas energi. Terus ini menghasilkan panel surya. Menghasilkan energi apa? Energi listrik dengan panel surya. Betul, panel surya ya. Apa lagi tadi? Dibutuhkan untuk menjemur baju. Juga tadi menjemur ikan oleh nelayan ya. Ini antara lain manfaat apa ini? Energi matahari untuk makhluk hidup ya. Jawabannya itu enggak sama. Tadi kalimatnya kurang tepat. Kalau ini juga ya.
nilai ya. Tapi mataharinya tidak terlalu panas di sini ya. Ini yang tidak terkena matahari. Coba kamu rasakan. Ini kamu tutup. Ini sama ini kopinya. Ini lebih apa ini dibandingnya? Ini lebih kering ya. Ya, airnya sudah lebih susut ya. Lebih kering. Kalau ini masih basah sekali ya. Ini sudah lebih kering ya. Ini kalau misalnya dijemur lebih lama lagi, dia lama-lama kan cepat habis. Cepat apa namanya? Cepat kering ya. Kalau tadi di sini jemurnya kurang lama, tadinya kurang panas juga ya. Jadi ini salah satu bukti ya itu ya, bahwa sinar matahari itu apa tadi? Ayo. Sinar matahari apa dari sini? Kami membuktikan apa ini? Membuktikan bahwa sinar matahari bisa apa tadi ya? Mengeringkan baju. Mengeringkan baju, mengeringkan tempat, pokoknya mengeringkan benda-benda yang dijemur di bawah matahari. Nah, ini buktinya ya sudah ya. Oke, sekarang kita butuh baju sedikit ya. Oke. Oke, sekarang itu tadi kita sudah belajar tentang apa Megi? Tentang energi matahari ya. Kita sudah belajar tentang energi matahari ya, bahwa energi matahari ini merupakan sumber energi yang utama bagi bumi. Jadi energi matahari ini dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Kalau tidak ada matahari, jadi gelap semuanya. Iya. Suasana menjadi gelap, makhluk hidup juga banyak yang mati ya. Jadi energi matahari ini sangat penting ya. Ya, itu yang kita pelajari hari ini ya. Oke, sekarang kita akhiri pelajaran dari Yati ya. Sebelum kita berdoa dulu ya. Oke, sekarang kita berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai. Terima kasih Matthew ya. Terima kasih ya. Oke.